Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Reza Hafiz. Pada kali ini saya akan memberikan bagaimana tata cara pemilihan hewan kurban yang baik dan yang benar. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha atau yang biasa dikenal dengan Hari Raya Idul Kurban. Lalu bagaimana tata cara pemilihan hewan kurban yang baik dan yang benar? Dikutip dari sumber Baznaz Indonesia, Basis Zakat Nasional Indonesia, bahwasanya ada beberapa tipe-tipe dan jenis-jenis hewan kurban yang baik dan yang benar yang harus dipotong saat perayaan Hari Raya Idul Adha atau yang biasa dikenal dengan Hari Raya Idul Kurban. Yang pertama, untuk jenis-jenis hewan kurban yang dipotong, yang wajib dipotong, yang sunnah dipotong oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia, yakni jenis yang pertama yakni adalah kambing. Kemudian domba, sapi, unta, dan yang masyarakat lakukan di seluruh Indonesia terlebih yakni adalah kerbau. Yang kedua, batas usia minimum bagi jenis hewan kurban. Kambing usia minimum atau usia minimal 1 tahun. Kemudian sapi atau kerbau usia minimum yang harus dipotong atau yang sudah boleh dipotong 2 tahun. Unta usia minimum yakni 5 tahun. Domba usia minimum 1 tahun. Domba yang berusia 6-12 bulan diperbolehkan jika mereka kuat, gemuk, dan cukup sehat hingga tampak berumur 1 tahun. Yang ketiga merupakan hewan dikastrasi, lebih disukai tetapi tidak wajib. Seperti itu. Yang keempat, H-1. Maksud dari H-1 ini ialah hewan harus dibeli beberapa hari sebelum penyembelihan dan mereka harus dirawat, diberi makan, dan dipelihara. Bagi kalian yang ingin membeli hewan kurban, setidaknya beberapa hari sebelum H-1 atau H-2 ini bisa membeli, kemudian dirawat dan diberi makan oleh kita, sehingga kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya berkurban, bagaimana kita cara memelihara hewan kurban, sehingga sampai Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Kurban ini bisa merasakan kenikmatan dan berkahnya melakukan pemotongan hewan kurban. Lalu setelah kita membahas mengenai bagaimana tata cara pemilihan hewan kurban yang baik dan yang benar, selanjutnya tata cara hal-hal yang harus kita hindari saat pemotongan hewan kurban atau saat pemilihan sebelum kita membeli hewan kurban. Yang pertama, hewan kurban yang kita pilih untuk dikurban ini tidak boleh tunanetra, bermata satu, atau telah kehilangan sepertiga atau lebih dari pandangan mereka. Jadi ketika kita membeli hewan kurban, pastikan tidak tunanetra, mata pun sehat, tidak cacat pada pandangan penglihatannya. Jadi kita harus jeli saat pembelian hewan kurban. Yang kedua, kehilangan sepertiga atau lebih telinga atau ekornya, baik karena kehilangan atau sejak lahir. Ketika kalian ingin pembelian, pastikan tanduk dan ekornya ini bersih, terawat, dan sehat. Tidak kehilangan telinga dan sepertiga ekornya. Yang ketiga,
hewan kurban yang tanduknya telah putus dari akarnya. Ketika kalian memilih hewan kurban, saat pembelian di hewan kurban, ini tidak boleh tanduknya yang putus atau tanduknya yang patah. Seperti itu. Yang keempat, hewan kurban dengan satu kaki atau lumpuh sehingga tidak dapat berjalan. Jadi pastikan hewan kurban ini sehat, tidak cacat ketika berjalan. Yang kelima, bertubuh kurus. Hindarkan hewan kurban yang bertubuh kurus. Pastikan hewan kurban saat kita membelinya merupakan hewan yang gemuk. 6. Hewan yang lemah sehingga tidak dapat berjalan sendiri ke lokasi tempat penyembelihan. Yang ketujuh, hewan yang kehilangan sebagian besar giginya. Ketika kalian ingin pembelian hewan kurban, saat memilih, pastikan dicek terlebih dahulu untuk rongga-rongga mulutnya dan gigi-giginya pastikan sehat dan berfungsi saat mengunyah makanan. Yang ke-8, hewan yang disembelih tidak boleh dikuliti saat masih keadaan panas. Tunggu terlebih dahulu untuk pembekuan sampai benar-benar dingin, barulah boleh kita kuliti untuk hewan kurban. Inilah beberapa syarat-syarat yang harus diperoleh oleh kita semua sebelum dan sesudah proses pemotongan hewan kurban. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan dan kritik dan saran, bisa disampaikan di kolom komentar ini. Jangan lupa subscribe dan komen, like, and share supaya saya lebih giat lagi untuk pembuatan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.